Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Surawiati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Rin Ainurahmi, di mana beliau adalah guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Bumas. Selamat siang, Ibu Rin. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, Bu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan observasi ya, Bu ya. Sebagai langkah awal sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu Rin lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu Rin lakukan. Kenapa kita melakukan para observasi kali ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid Ibu nanti. Baik Ibu Rin, kita mulai percakapan muka observasinya. Di sini saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rin. Ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu Rin sampaikan? Baik, sebelumnya terima kasih Bu Betty sudah memberikan kesempatan bagi saya gitu untuk upgrade kemampuan gitu ya dalam proses coaching ini dalam konteks observasi kelas. Di sini Bu, kebetulan saya mengajar fisika dan materinya itu adalah termodinamika. Nah, tujuan pelajaran yang saya buat itu adalah menjelaskan konsep isi dari buku 1 dan 2 termodinamika dan juga menjelaskan tentang konsep kapasitas scalar yang ada di termodinamika. Kalau untuk area pengembangannya sendiri, untuk area pengembangannya gimana? Untuk area pengembangannya saya lebih menekankan ke strategi pembelajaran karena bagi saya satu gitu strategi itu kan luas gitu. Jadi untuk pengembangannya tuh itu juga enak gitu untuk kita modifikasinya. Terus yang kedua materinya juga kebetulan kayaknya sih bisa deh gitu untuk ya disisipkan beberapa strategi yang memang ngasih attention ke anaknya supaya anak bisa fokus dan suka dalam kegiatan pembelajaran saat itu. Seperti itu sih. Jadi untuk rencana pembelajarannya Ibu Rin nanti menggunakan strategi pembelajaran yang eksplisitnya saya lebih ke ini sih Bu, karena termodinamika itu kan konsep baru ya Bu, SMP belum ada, SD pun apalagi baru suhu dan kalor. Nah, karena ini baru jadi kayaknya cocok menggunakan model discovery learning, tapi di sisi lain ada sisi-sisi plusnya di mana saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengaplikasikan produk gitu ya, ininya jenisnya, karena memaksimalkan potensi juga sih Bu, karena kan ya kalau seandainya kita belajar fisika identik rumus dan lain sebagainya itu kan pusing ya gitu. Jadi kebetulan siswa kita tuh suka banget sama seni dan crafting gitu, kayak PKWU kayak gitu kan banyak banget craftingnya, apa banyak banget inovasinya. Mereka tuh ternyata suka dan karya-karyanya bagus. Kenapa nggak dicoba gitu ya, di combine sama mata pelajaran fisika? Nah, seperti itu rencananya. Di dalam produknya itu saya pengen sih 3 ya Bu ya. Saya pengen bikin poster, anak-anak suruh bikin poster, infografis sama PPT yang ada di Canva. Nah, ini infografis sama poster ini ada yang pakai highlight stabilo gitu, stabilo warna-warni sama simbol sama crafting Bu. Jadi kayak origami digunting-gunting terus dilem kayak gitu di kertas karton. Jadi nanti Ibu Rin rencananya akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning dengan sistem berdiferensiasi ya Bu ya. Baik Ibu Rin, selanjutnya untuk media pembelajarannya sendiri apa saja yang Ibu Rin gunakan? Saya lebih condong gitu ya Bu ya ke ini sih Bu, medianya karena ini konsep baru, terus fisika juga. Saya menyiapkan beberapa eksperimen,
menyediakan 2 eksperimen. Kitnya hanya ada yang satu kit tentang hukum 1 termonya, yang satu kit tentang hukum 2 termonya. Kemudian LKS-nya juga sudah disiapkan. Lalu ada poster, karton, kemudian origami, gunting, stabilo, dan juga 1 unit lampu. Jadi media pembelajarannya tentunya disesuaikan ya Bu ya dengan konsepnya nanti ya. Juga sayanya juga ada di sini beberapa slide yang ada di Canva dan juga disediakan proyektor untuk presentasi. Presentasinya pakai proyektor ya, supaya anak-anak lebih mudah untuk menerima. Biasanya kalau pakai proyektor itu lebih mudah ya Bu ya daripada kita berbicara sendiri. Jadi ada visualnya. Ada visualnya ya. Karena sebagai anak-anak juga lebih mudah menangkap metode pembelajaran itu dengan secara visual ya. Iya. Baik Bu. Pengennya sih Bu hari Rabu ya Bu, karena kebetulan gitu ada jam di sana dan juga saya peluangnya tuh di sana karena kan ada juga tuh Bu yang split, ada yang 3 jam ada 1 jam. Jadi itu untuk pertama 1 jam kan asal kagok ya Bu ya, jadi saya pilih yang kelas yang 2 JP gitu. Kalau 1 jam pasti kurang ya Bu ya, karena kalau fisika itu apalagi dengan metode yang tadi Ibu sampaikan sebenarnya sangat kurang karena ada prakteknya juga ya Bu ya. Iya. Baik Bu Rin, nanti saya akan langsung investigasi ya Bu sesuai dengan rencana waktu yang tadi Bu Rin sampaikan. Jadi hari Rabu ya Bu ya? Iya. Hari Rabu jam berapa Bu? Jam terakhir. Jam terakhir ya Bu, baik Ibu. Jadi jam terakhir ya Bu, jam 7 ya? 8, 9, 10 ya Bu ya? Kan 2 JP ya Bu, 9, 10 tuh 7, 8, baik. Berarti hari Rabu di jam 9 dan 10 ya? Ibu Rin, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Rin pada saya rangkumin jam ke-9 dan ke-10. Terima kasih untuk percakapan pra-observasinya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu cek dulu suasana kelasnya. Alhamdulillah udah rapi ya. Iya Bu. Saya kenal baik. Dan sebelum memulai, Ibu meminta 1 orang untuk memimpin doa di dalam pertemuan kali ini. Silakan dipimpin berdoa dulu ya. Sebelum belajar apa baiknya kita berdoa. Sudah dalam hati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan hari ini di mata pelajaran kita bersama Ibu lagi gitu ya. Semoga kalian selalu sehat dan juga bahagia. Amin. Ibu absen dulu ya, presensi dulu sebentar untuk mengecek kehadiran kelas 12 MIPA 4. Kelas 12. Ahmad Arif, Ani, Davina, Desi, Efta, Eko, tahu Bu, Elsie,
Firdaus, Grace, Ilma, Email, Imratul, Indah, Junia, hadir. Krisna, hadir. Malinda, Mustafa, Ririn, Rohia, hadir. Royhan, Sanjay, Santisha, hadir. Sunapi, Vira, Vita, Billy, Yesa. Baik. Hari ini kita insya Allah akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang termodinamika. Di dalam termodinamika pasti kita membahasnya berkaitan tentang kehidupan yang ada di sekitar kita, ya. Tapi sebelum mempelajari materi tersebut, kita sampaikan dulu apa yang bakal menjadi tujuan kita hari ini dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan tentang hukum 1 termodinamika secara komunikatif. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan tentang konsep kapasitas kalor secara komunikatif. Yang ketiga, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan tentang isi hukum 2 termodinamika secara komunikatif. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Dan di sini sudah ada alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Insya Allah hari ini kita bakal eksperimen dan tentunya masih ada guide worksheetnya. Setiap kelompok sudah dibagian berdasarkan hasil tes diagnostik kemarin, dan hari ini gitu kita sudah berkelompok. Kelompok 1 mana? Hadir. Kelompok 2, kelompok 3 hadir. Baik, kita sama-sama buka LKS fisikanya terlebih dahulu yang sudah Ibu taruh di meja kerja kalian masing-masing. Di situ ada 3 lembar dan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada judul praktikum, yang kedua ada tujuan praktikum, yang ketiga ada alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya cukup banyak, gitu ya. Seperti yang kalian lihat di depan, nanti setiap kelompok kalian bakal dapat masing-masing 1 kitnya. Seperti apa kaitannya termodinamika dengan alat-alat yang ada di depan meja kalian? Ya. Ada soda kue, ada air, kemudian juga ada apa lagi? Ada api dan lain sebagainya. Itu fungsinya buat apa sih sebetulnya? Nah, flashback gitu ya. Termodinamika itu sebetulnya membahas tentang apa sih? Kalor, boleh. Kemudian membahas tentang apa lagi? Usaha. Kemudian membahas tentang apa lagi? Energi. Jadi intinya itu membahas tentang energi, bukannya gimana proses transfernya, bagaimana pergerakannya. Nah, di sini energi punya siapa? Energi yang punya gas itu sendiri. Gasnya di sini berupa gas ideal. Nah, kira-kira ketika apa sih gelas plastik tersebut tanpa air didekatkan, ditempelkan di bara api, menurutmu apa yang terjadi? Sudah pernah lihat? Sudah. Gitu kan ya. Pas pembakaran sampah bu, gitu kan ya. Tapi kalau seandainya ada airnya, kalian pernah melihat doang? Apakah melihat aja? Kira-kira itu apa? Bisa. Tapi apakah benar-benar kita?
Untuk ini fokus dulu, nanti presentasi baru nyambut. Coba, silakan. Sedikit aja. Oke, kalau sudah, tarik tempat yang mana? Iya, Pembukaannya jam 9 sudah tiba. tes diagnostik kalian tadi masih sangat pakai. Jadi kesimpulannya, kalau berpengaruh dalam perubahan suhu dan usaha memengaruhi dalam partikel
berubah ke dalam bentuk energi yang lain. Muncullah hukum satu termodinamika. Isinya adalah pada setiap proses apabila kalor ditambahkan ke dalam suatu sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Seperti yang tadi kalian lihat pas di gelas yang ada. Kemudian sampai sini ada, kalau seandainya ada yang belum paham, kemudian kalau seandainya ada materi yang masih membingungkan, kalian boleh diskusi dengan ibu di luar jam mata pelajaran selama tidak mengganggu, dan kalian boleh secara online juga melalui konseling di WhatsApp. Nah, sekarang kita tidak terasa masuk ke dalam kegiatan tersebut. Kita refleksi dulu. Tadi kita sudah melakukan apa saja? Eksperimen. Membuat produk ya, gitu. Feeling kalian gimana sih setelah belajar ini? Coba satu-satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Nah, penilaian secara keseluruhan keren banget ya. Tidak terasa kalian itu sudah membuat produk yang bermacam-macam dari bahan yang kalian sebetulnya pilih sendiri. Bahan origami, highlight, atau stabilo, dan juga pakai teknologi dengan bantuan Canva. Seperti itu. Kalian luar biasa, kalian keren. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita ketemu lagi hari apa? Hari Kamis, Rabu, Kamis ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mesin kalor, efisiensinya itu dapat menghitungnya gimana sih caranya nanti. Oke, sampai sini dulu pembelajarannya. Ayo kita berdoa sebelum kita siap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Dipimpin oleh satu orang, pakainya boleh memimpin. Kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali dengan saya Betty Surawiyati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani teman saya Ibu Rin Ainur Rahmi selaku guru mata pelajaran fisika, dan pada kesempatan kali ini juga saya didampingi oleh Bapak Yati Hussein selaku pengajar praktek calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Baik, Ibu Rin, kita akan melakukan pembicaraan percakapan pasca observasi ya. Kemarin kita sudah melakukan observasi kelas ya, supervisi kelas. Tujuan kita untuk melakukan pasca observasi ini adalah untuk merefleksi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Baik Ibu Rin, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rin. Yang pertama, setelah Ibu Rin melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu Rin? Perasaan saya alhamdulillah lega ya Bu. Karena tadi itu kan kalau observasi itu kita ada orang ketiga, ada pihak ketiga, keempat, dan ada kamera gitu kan ya untuk recordingnya. Kemudian juga sebelum observasinya kan kita harus mempersiapkan dari mulai medianya, kemudian juga RPP, metode pembelajaran yang dipakai. Bahkan saya tuh prepare buat nanti saya ngomongnya apa gitu, biar nggak ribet gitu. Tapi setelah pelaksanaan semuanya juga part-partnya itu terlaksana dengan baik, meskipun ada ya Bu kekurangan, tapi alhamdulillah ini so far terlaksana sih Bu, dan saya lega. Jadi rasanya lega ya Bu ya, sudah melaksanakan pembelajaran di kelas juga. Baik Bu Rin, mungkin Bu Rin bisa menceritakan kembali area pengembangannya, langkah-langkah atau metode pembelajaran yang sudah Ibu Rin lakukan di kelasnya. Saya tuh pas pra observasi sama Ibu ya gitu, memilih area pengembangan di strategi pembelajaran.
Bu ya. Terus anak-anak di sini tuh potensi untuk sainsnya itu minim gitu ya, kurang. Mereka itu lebih cenderung suka ke seni, kemudian juga ke olahraga kayak gitu tuh Bu. Jadi kan otomatis saya juga harus muter otak gimana caranya supaya pembelajaran ini terlaksana dengan baik, tapi enggak memaksa anak untuk aduh saya tuh terpaksa gitu belajar tuh kayak gitu. Makanya pas pembelajaran terutama konsep baru ya Bu, termodinamika kan waktu pas kelas 8 tuh nggak ada gitu. Jadi itu konsep baru, makanya saya coba pakai model discovery dan juga pakai pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasinya sih di produk sih Bu. Jadi anak-anak kan bisa seni, apalagi crafting gitu, kayak prakarya gitu, poster gitu. Saya coba buat muliknya tuh di sana. Baik. Menurut Ibu sendiri sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu, keberhasilannya itu sudah sejauh mana? Alhamdulillah ya Bu, pas saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, metode model discovery gitu kan ada percobaannya dulu ya Bu ya. Nah percobaan itu seperti yang Ibu lihat gitu ya, pas observasi itu kan ada soda kue yang dicampur sama cuka, ada balonnya yang di atas. Pas dicampur gitu balonnya kan makin gede itu tuh anak-anak tuh sempet yang ibu ini gimana gitu. Seru ya Bu ya. Sempet ibu takut meledak gitu. Pada akhirnya kan enggak gitu, karena ada titik tertingginya di mana enggak bakal meledak selama bahan-bahan yang digunakan tuh enggak melebihi kapasitas kayak gitu. Masih aman lagi Gitu. Jadi alhamdulillah anak-anaknya yang pertama ketrigger karena itu. Jadi mereka tuh oh iya saya istilahnya mah pertama jangan ngantuk gitu. Jangan ngantuk gitu. Terus yang kedua LKS-nya juga saya bikin runut gitu dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 15 tuh sampai menemukan konsep dari hukum 1 dan 2 termodinamika. Jadi mereka tuh tahu esensi bahwa oh ya termodinamika tuh real-nya seperti ini, isinya seperti ini kayak gitu. Kemudian terakhir saya mencoba untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi yang di bagian produk itu mereka ada diberi kesempatan 3 produk itu. Mereka itu bikin poster, bikin infografis, sama bikin apa sih namanya crafting. Craftingnya pakai origami, ada yang berkali-kali. Terus posternya pakai highlight, infografisnya pakai highlighter stabilo. Nah, satu lagi itu pakai Canva gitu, pakai mereka bawa laptop sendiri gitu. Dan kemudian terakhir mereka mempresentasikan hasil dari pembelajaran yang mereka sudah lalui, dari mulai menceritakan apa sih hasil percobaannya, kemudian LKS-nya dia menemukan apa, seperti itu sih. Alhamdulillah. Untuk sejauh mana sih saya tidak menargetkan yang tinggi, saya juga harus punya space di mana saya tuh harus lebih belajar lagi, karena mungkin saja gitu kan kalau seandainya percobaan kalau 1 kali tek gitu ya, percobaan itu untuk di materi itu mungkin berhasil, tapi kalau materi lain kita belum tentu berhasil, jadi harus banyak ngulik sih. Ini juga sudah sangat luar biasa sekali Ibu Lin dalam menyampaikan pembelajarannya. Baik Ibu Lin, pada saat Ibu Lin menyampaikan metode atau model pembelajaran seperti itu, adakah hambatan-hambatan yang Ibu Lin rasakan? Sebenarnya sih dari saya pribadi itu deg-degan ya, maksudnya kan ada orang lain gitu kan, biasanya kalau seandainya kita ngajar ya udah ngajar aja gitu tanpa jaim segala macam. Nah itu kan kita dilihat orang lain, di record kamera gitu kan, aduh gimana kita harus jaim gitu, kata-katanya nggak boleh ngelibet dan lain sebagainya. Sedangkan saya kan kalau seandainya ngomong cepet nggak ngelibet kadang-kadang gitu kan. Terus yang kedua itu tuh mungkin gitu, itu kesalahan saya di dalam manajemen waktu tuh overtime dulu. Jadi kan ketika ibu observasi kan yang lain ada di jam 3:30 tuh, yang lain udah pada bubar, nah mereka tuh sempat gelisah gitu. Nah kan saya kan bingung ya gitu, karena mereka sendiri kan untuk pengerjaannya kan butuh waktu yang lama, ada 3 step percobaan, ngisi LKS dan juga bikin produk, itu kan pasti makan waktu banget ya Bu gitu. Terus juga kalau di real di jam mata pelajaran misalkan di split 2 jam gitu, itu kayaknya harus butuh 1 jam lagi sih. Karena ada percobaan Iya. Kira-kira hal itu rencana Ibu nih ya, kedepannya seperti apa ya? Rencananya saya bakal mempersimpel stepnya gitu. Terus juga misalnya kalau saya mau
nggak usah semuanya digabung jadi satu dalam satu pembelajaran. Misalnya pertemuan kali ini cukup sampai percobaan dan LKS gitu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya gitu bikin produk dan presentasi seperti itu sih Bu. Jadi mungkin lebih manajemen waktunya mungkin Iya. ya lebih diperbaiki lagi mungkin seperti itu. Baik Urin, kira-kira rencana ibu seperti itu bisa diterapkan? Insya Allah sih dalam waktu dekat ya Bu. Terus juga saya pengennya sih rada-rada ngulik lagi gitu, rada-rada ngulik lagi supaya bisa masuk ke semua materi gitu. Tapi bukan berarti pakai model pembelajaran yang satu itu aja, tergantung materinya gitu. Jadi kita harus bisa melihat materinya apa, Iya. model pembelajarannya juga seperti Iya, apa ya Bu ya. seperti itu. Baik, dan mudah-mudahan apa yang sudah rencanakan bisa terrealisasikan dengan baik ya Bu ya, dan bisa menyampaikan pembelajaran di kelas dengan lebih baik lagi. Itu sangat luar biasa sekali Bu Rin. Terima kasih ya Ibu Rin ya. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Hussein selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik kepada kami hasil dari percakapan pasca observasi saya dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Betty selaku dari adalah dan juga Ibu Bin selaku guru yang supervisi dari Betty. Dalam tahapan supervisi itu ada 3 tahapan ya, ketika kita berbasis coaching. Yang pertama itu ada tahapan observasi, itu sudah dilakukan sebelum observasi. Kemudian observasi ketika CGP selaku supervisor memantau pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawatnya yang dibimbing. Dan terakhir kegiatan yang kita lakukan ini yakni pasca observasi. Tujuan utama dari kita melakukan pasca observasi diantaranya yang pertama, kita ingin membagikan pengamatan kita sebagai seorang supervisor kepada rekan sejawat kita yang kita supervisi. Tujuannya adalah kita ingin rekan sejawat kita bisa berkembang dengan masukan-masukan mungkin atau saran-saran dari hasil pengamatan tersebut. Nah, nanti bisa dijadikan pembelajaran yang lebih baik lagi bagi rekan sejawat. Kemudian yang kedua tujuannya adalah mengembangkan kompetensi dari CGP itu sendiri untuk bagaimana bisa memberikan saran-saran, masukan-masukan berdasarkan hasil dari observasi ini. Nah, di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, untuk pasca observasi itu tahapannya menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat belajar, kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan ilmunya itu apa. Dan saya lihat memang tadi tidak tersirat ya, tapi yang untuk muridnya alhamdulillah sudah menjelaskan sendiri gitu. Ya, langsung menjelaskan. saya pikir ini sudah mengcover jawaban dari guru tadi. Nah, kemudian menanyakan tadi area apa yang dikembangkan tadi kan untuk selebihnya seperti apa. Selanjutnya itu sudah dilakukan tadi pertanyaannya, kami jawab juga belum sudah baik. Namun di sini yang masih ada, dan ini hampir kebanyakan beberapa hal ini dilakukan oleh para supervisor dan CGP, di mana mereka belum menyampaikan catatan hasil observasinya. Ini hampir semua CGP yang sudah PI itu mereka nggak ngasih tahu kepada rekan sejawatnya, nggak memberitahu bahwa ini hasil observasi seperti ini. Ibu kurang di bagian ini, pada bagian ini bukan disampaikan agar CGP itu rekan sejawatnya tadi paham bahwa memang ketika saya ada kekurangan di bagian A, B, maka saran dari CGP atau supervisor itu lebih mengenai, tidak keluar dari kekurangan tadi, tidak keluar dari kriteria yang ingin dicapai tadi. Karena ada data berupa hasil observasi, sehingga ketika nanti pihak supervisor itu menyarankan sesuatu yang tidak sesuai dengan data observasi, rekan sejawat bisa nanti untuk mengverifikasi bahwa ini tidak sesuai. Kalau kayak gini kan nanti bingung harus jawabnya. Itu saja sih Bu,
Selebihnya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan bagus. Jadi untuk pras observasi dan observasi itu insya Allah akan saya lihat pada video yang akan datang. Karena kebetulan saya nggak hadirkan observasi. Itu saja mungkin bisa. Baik, terima kasih Pak Yudi yang sudah memberikan materi dan masukannya buat kita. Selanjutnya untuk kegiatan supervisi akademik calon guru penggerak angkatan 11 sudah selesai dilakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rin yang sudah mau melaksanakan pembelajaran bersama saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yadi Hussein yang sudah mendampingi kami pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.